Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NPM 2315066183. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas UTS Tata Kelola Teknologi Informasi, di mana jurnal yang saya ambil ini berjudul Audit Sistem Informasi menggunakan Framework COVID 4.1 pada e-learning Arts University. Jadi penjelasan saya ini akan menguraikan metodologi penelitian, cara perolehan data, hingga hasil yang disimpulkan dalam jurnal tersebut. Di mana pada tujuannya di sini peneliti ingin mengevaluasi kinerja dan tata kelola sistem e-learning yang dapat diimplementasikan. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui tingkat kematangan atau maturity level dari implementasi e-learning tersebut dengan menggunakan kerangka COVID 4.1. Dari 4 domain yang ada pada COVID, di sini peneliti memfokuskan pada 3 domain utama, yaitu plan and organize, lalu acquire and implement, dan yang terakhir yaitu deliver and support. Jadi pada proses pengumpulan datanya dilakukan beberapa teknik, yaitu studi literatur, lalu observasi lapangan, dan yang terakhir itu penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang termasuk dari dosen dan mahasiswa. Lalu di sini ada penurunan pertanyaan dari domain COVID, di mana pada jurnal ini tidak menjelaskan kuesioner yang dibuat oleh peneliti. Jadi saya mencari poin-poin krusial yang terdapat dari domain-domain yang difokuskan pada peneliti, yaitu PO7. Di sini saya dapat melihat pada kontrol objektif di COVID 4.1, yaitu poin-poinnya yang penting itu untuk menghasilkan data-data terkait, yaitu peneliti harus mengetahui bahwa bagaimana proses rekrutmen dan retensi personel TI, lalu seperti verifikasi rutin terhadap kompetensi personel dan lain-lainnya. Di sini juga terdapat kontrol objektif dari domain acquire and implement, di mana peneliti ini memfokuskan pada AI2, kemudian AI3, dan AI4. Di sini dapat dilihat bahwa poin-poin krusial untuk peneliti ini dapat menghasilkan data yang akurat. Kemudian di sini ada metode analisis data, di mana hasilnya ini, hasil dari data yang dihasilkan ini akan dihitung dalam bentuk maturity level, kematangan saat ini, lalu menentukan tingkat kematangannya yang diharapkan, lalu menganalisis gap dari yang diharapkan dan saat ini. Jadi pada hasil penelitian dan pembahasannya ini, setelah datanya dianalisis dan penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, di mana yang pertama yaitu mengenai tingkat kematangan saat ini atau maturity level as is. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa tingkat kematangan rata-rata implementasi e-learning di Arts University ini berada pada level 4, yaitu manage and measurable, dengan indeks rata-rata yaitu 3,67, yang dimana ini mengindikasikan bahwa proses e-learning ini secara umum telah ditata kelola dengan baik, terukur, dan dilakukan secara prosedural. Lalu pada proses AI4, yaitu menjalankan operasi dan menggunakannya, mencapai nilai tertinggi yaitu pada poin 4,13. Lalu sebaliknya pada proses PO7, mengelola sumber daya manusia, memperoleh nilai terendah yaitu 3,7. Lalu untuk analisis gapnya, analisis kesenjangan, ditemukan adanya rata-rata kesenjangan itu sebesar 0,58, diantaranya yaitu kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, di mana data ini menjadi dasar untuk menganalisis dari kesenjangan ini.
Jadi kesimpulannya ini dari hasil data yang diperoleh, jadi tingkat kematangan ini rata-rata berada pada level 4. Namun pada proses PO7-nya ini mengenai pengelolaan sumber daya dan manusia ini menjadi area prioritas yang memerlukan perbaikan. Lalu adanya kesenjangan rata-rata sebesar 0,58 yang memberikan dasar yang jelas bagi Ars University ini untuk menyusun rekomendasi peningkatan di masa yang datang. Mungkin sekian video penjelasan mengenai jurnal yang saya temukan untuk UTS Teknologi Tata Kelola Teknologi Informasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.